Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Khalifah sebagai pimpinan Majelis Shalawat wa Dakwah Thariqul Jannah ingin meluruskan yang saat ini sedang terjadi tentang pemberitaan yang beredar di seluruh tanah air tentang Ustadz Solmed saat ini. Ibu Khalifah, boleh saya tahu apakah benar pada bulan 9 tanggal 15 Anda telah mengundang Ustadz Solmed ke Hong Kong tanpa biaya sepeser pun? Betul, saya mengundang beliau untuk acara tausiah yaitu bulan 9 tanggal 15 yang akan saya letakkan di gedung Chongwan, yaitu berada di Hong Kong ya. Saya mengundang beliau sekitar 2 bulan yang lalu, itu melalui telepon. Jadi saya juga mendengar Ustadz Solmed di media bahwa beliau katanya tidak minta bayaran. Ini juga perlu diluruskan ya. Saya mengundang Ustadz Solmed melalui telepon. Yang pertama yaitu beliau mengatakan iya, saya bisa ya, karena jadwal pada bulan 9 itu belum ada jadwal. Jadi saya menyanggupi, bukti SMS juga ada dari beliau, beliau itu menyanggupi dengan tarif yaitu seikhlasnya, mengikuti saudara yang lain yang telah mengundang Ustadz Solmed yang telah lebih dahulu, yaitu dengan infak seikhlasnya. Itu perjanjian dari awal dengan 2, yaitu tiket pesawat antara Ustadz Solmed dengan manajernya gitu. Jadi kami yang mengundang, beliau juga udah menyanggupi. Dan saya akan meluruskan lagi tentang katanya Ustadz Solmed bahwa itu tidak benar, Ustadz Solmed tidak minta bayaran. Itu memang dari awal beliau tidak minta bayaran gitu kan, minta tarif memang seikhlasnya. Dan kami sepakat, saya dari pihak kami akan memberikan yaitu 6.000 dolar Hong Kong ya. Itu kalau dikuruskan uang Indonesia udah hampir 8 juta. Kami sepakat dengan 2 orang yaitu Ustadz Solmed dan manajernya, serta biaya yang ada di sini kami yang menanggung. Kami sepakat ya. Setelah kami sepakat ya via telepon, saya bilang kepada pihak Ustadz Solmed dan juga Ustadz Solmed, kita udah clear, Ustadz Solmed juga udah clear. Dari pihak Ustadz Solmed berkata, setelah semuanya udah siap, tolong kabari kami ya Bu ya gitu kan. Dan dalam 2 minggu kami mengurus segala sesuatunya di sini, termasuk dengan gedung, brosur dan segala sesuatu, tiket. Kami menelpon lagi gitu kan, menelpon kepada Ustadz Solmed dengan perjanjian awal bahwa semuanya udah clear. Ternyata dari pihak Ustadz Solmed itu berubah kata gitu, berubah permintaan gitu. Dari yang awalnya seikhlasnya perjanjian 6.000 dari kami dan juga Ustadz Solmed setuju, tiba-tiba Ustadz Solmed berubah pikiran, dari 6.000 dinaikkan dengan tarif 10 juta dolar Hong Kong. Itu satu. Yang kedua, dari pihak Ustadz Solmed yang awalnya perjanjian cuma 2, yaitu 2 antara Ustadz Solmed dengan manajer, tiba-tiba beliau minta 4 tiket pesawat ya. Terus yang ketiga, tentang uang kota amal, beliau juga mau minta, karena di Hong Kong itu setiap mengadakan pengajian memang ada uang kota amal, ada juga sorban keliling gitu kan. Beliau juga meminta uang penjualan tiket dari kami, beliau minta separuhan. Ini lillahi ta'ala ya. Habis gitu penjualan tiket dia minta, dari sorban jalan dia juga minta. Terus habis gitu dia juga minta transportasi selama di Hong Kong. Terus juga minta penginapan yang bagus selama di Hong Kong. Saat itu pula bukan Ustadz Solmed yang seperti Ustadz Solmed bilang bahwa Ustadz Solmed itu menggagalkan, itu salah besar gitu kan. Saat saya menelpon Ustadz Solmed untuk memberi kabar saya akan mengirimkan tiket pesawat untuk beliau, beliau menarikkan tarif dan dengan permintaan yang bla 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 ini dan itu. Saat itu pula saya langsung membatalkan Ustadz Solmed. Saya katakan saya tidak jadi untuk mengundang Ustadz Solmed datang ke Hong Kong. Itu yang terjadi, seperti itu yang sebenarnya. Jadi Ustadz Solmed bilang katanya mau ya datang tanpa bayaran, dan selama di Hong Kong itu dengan pembiayaan sendiri.
gitu kan. Sekarang tidak usah rame di media cetak atau media televisi kalau memang benar Ustaz Solmed tidak minta bayaran seperti yang diucapkan. Saya pribadi sebagai pimpinan majelis yang ada di Hong Kong gitu kan, saya siap mengundang beliau pada bulan 9 dan tanggal 15, gedung sudah ada. Kalau memang benar seperti yang diucapkan oleh Ustaz Solmed, beliau tidak minta bayaran selama di Hong Kong dengan biaya sendiri, transportasi sendiri, saya atas nama Allah, atas seluruh dan mewakili seluruh organisasi yang ada di Hong Kong, saya mengundang beliau pada bulan 9 ini. Kalau memang benar beliau tidak meminta bayaran, minta bisaroh dan segala sesuatunya adalah biaya sendiri. Itu yang perlu saya luruskan. Terus yang dibilang bahwa kami mengadakan pengajian itu diadakan infak ya, diadakan infak terus dibuat bisnis ya, begitu ya. Jadi itu juga saya perlu luruskan. Ustadz bilang saya mau berdakwah asal tidak diinfakkan, tidak, karena saya dakwah dengan ikhlas, ternyata sampai sana dibuat bisnis gitu kan. Sekarang saya luruskan ya. Terus boleh saya tahu untuk apa infak yang sebanyak 30 atau 50 dolar yang ibu ambil dari setiap pengajian itu? Boleh saya jelaskan? Jadi biar masyarakat Indonesia tahu, biar semua tahu, biar nggak salah, biar nggak jadi fitnah gitu. Iya betul. Ya ini juga perlu diluruskan tentang masalah yang katanya dibuat bisnis, diinfakkan dari Ustaz Solmed ya. Agar memang benar seperti yang Mbak bilang, biar tidak menyebar fitnah. Karena kami antara Ustaz Solmed dengan kami, dengan saya pribadi itu sama-sama dalam bidang dakwah, dalam bidang syiar agama. Jadi untuk apa kita saling menjatuhkan satu sama lain? Akan saya luruskan apa yang ada saat ini di negara Hong Kong. Dari saya bergelut dalam bidang dakwah tahun 2004 sampai detik ini ya. Kalau dibilang mengadakan suatu pengajian itu untuk bisnis, ini sangat salah besar. Satu, kami mengadakan infak, baik itu seikhlasnya atau 30 atau 20 dolar, itu tergantung dari gedungnya seberapa besar dan seberapa mahal penyewaan gedungnya, serta berapa mahal pembelian tiket pesawat, berapa orang yang akan diberangkatkan ke sini ya. Itu kami pertimbangkan. Jadi bukan untuk bisnis. Hasil dari pengajian itu tadi ya, satu dari penjualan infak. Dari penjualan infak itu tadi hasilnya untuk pembelian tiket pesawat seorang ustadz, kadang dengan manajernya, kadang juga seluruh keluarganya dibawa semua datang ke Hong Kong ya. Dua, untuk penyewaan gedung. Yang ketiga, hasilnya juga untuk pesan transportasi selama di Hong Kong. Makanya kalau Ustaz Solmed bilang selama di Hong Kong itu dengan biaya sendiri, ini sangat bohong besar gitu. Karena kami juga udah membiayai beliau, bagaimana makannya, bagaimana tidurnya, itu semua dari penjualan infak. Juga dengan hasil dari kota amal. Ada satu lagi, yaitu sorban keliling. Adanya sorban keliling ini kami buat untuk pembangunan panti asuhan pondok pesantren, dan juga untuk yayasan yatim piatu, untuk santunan yatim piatu, dan itu untuk pembangunan semua dialirkan ke Indonesia. Itu pun kalau ada lebihnya gitu kan. Boleh saya tahu Iya. Yatim piatu mana di daerah mana yang telah Anda bikin, atau pesantren mana di daerah mana, biar masyarakat juga tahu? Iya. Ini bisa dibuktikan ya bagi masyarakat Indonesia, bagi yang ingin tahu, semuanya bisa dibuktikan ya. Dari perjuangan kami, dari perjuangan seluruh saudara-saudara yang ada di Hong Kong mengadakan pengajian, dari hasil infak, dari mengumpulin $1 $2, dari sorban keliling, dari kota amal ya. Setelah sisa dari pengajian itu, kami bangun pondok pesantren dan panti asuhan. Satu itu berdiri megah, ada di Jawa Tengah, di tempatnya di Celiring ya. Di Celiring itu berdiri pondok, bukan pondok pesantren ya, tapi panti asuhan. Itu satu. Yang kedua, berdiri pondok pesantren baru berdiri di Kota Malang, yaitu Pondok Tahfidz Quran Thoriqul Jannah. Dan yang di Jepara itu bernama Majelis Zikir Ilham. Kebetulan antara dua majelis ini adalah saya ada di dalamnya dari tahun 2004 sampai detik ini gitu. Jadi kalau dibilang itu untuk bisnis, ini suatu fitnah yang perlu diluruskan gitu. Ya, makasih banget Ibu Khalifah atas penjelasannya. Iya. Satu lagi pertanyaan saya. Iya. Benarkah kalau organisasi di Hong Kong selalu mendapatkan bantuan dari pihak sponsor? Oh ya,
ini juga saya mendengar bahwa kami mengadakan suatu pengajian itu ada bantuan dari pihak sponsor. Nah, Ustadz Salman bilang uang sponsor itu dikemanakan, untuk apa? Nah, ini juga perlu diluruskan lagi. Kami mendapatkan sponsor di Hong Kong mungkin tidak sama dengan di Indonesia. Ada sebagian sponsor yang udah besar seperti bank ya, seperti dari Garuda Indonesia, mereka itu menyumbang kadang seikhlasnya ya, ada yang 500 dolar Hong Kong, sedang pembelian tiket pesawat satu orang itu minimal 6.000 lebih dolar Hong Kong, itu satu orang. Kami mendapatkan sumbangan dari ibaratnya dari sponsor yang udah besar-besar, minimal itu sekitar 1 juta atau 500. Sedang nih sponsor yang lain-lain mereka tidak memberikan apa-apa, cuman mereka itu mempromosikan gitu, jalannya acara ini. Jadi membantu, bukan dengan harus bantuan itu dengan harta, dengan uang, itu salah, itu yang juga perlu diluruskan. Jadi sebagai seorang ustadz mohonlah untuk lebih menahan diri untuk menyebar fitnah gitu. Jadi mungkin ada yang perlu diluruskan lagi akan hal ini gitu. Ya udah, mungkin pertanyaan dari saya cukup sekian. Makasih banget atas penjelasannya. Jadi biar kita nggak saling beradu paham. Iya. Itu terima kasih juga, dan saya pesan kepada Ustadz Solmed, sebelum segala sesuatunya itu benar ya, sebaiknya tidak usah keluar-keluar di media cetak. Saya dan Ustadz Solmed sama dalam bidang dakwah, sama dalam syiar. Mungkin kalau Ustadz Solmed syiarnya di negara Indonesia, saya di negara Hong Kong bersama teman-teman BMI. Kami bekerja, yang kami butuhkan mengundang ustadz, ulama dari Indonesia itu adalah ilmunya yang bermanfaat bagi kami, bukan saling menodong. Kebetulan saya sendiri ya bergelut selama ini dari tahun 2004 sampai detik ini mengundang seorang ustadz itu bukan cuma 1 atau 2. Jadi udah berpuluh-puluh ustadz, dari yang besar sampai yang kecil. Terus ada lagi yang katanya Ustadz Solmed tidak mendatangkan ini karena tidak ada hitam putih ya. Hitam putih itu perlu diluruskan. Sedikit saya kasih tambahan, tidak ada perjanjian di atas hitam putih. Selama saya di Hong Kong dan rekan-rekan selama ini mengundang seorang ustadz, tidak pernah ada yang namanya perjanjian di atas putih, karena jarak kami antara Hong Kong dan Indonesia itu bukan jarak yang dekat. Jadi itu juga nggak benar seperti itu. Kami tidak pernah selama mengundang ustadz seperti Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Arifin Ilham atau Ustadz Jeffrey Al-Burahi almarhum, tidak pernah ada perjanjian hitam di atas putih gitu. Jadi itu yang perlu diluruskan dan perlu saya sampaikan. Jadi kalau memang benar Ustadz Solmed bilang mau menghadiri undangan kami, kalau ibaratnya tanpa biaya, dengan biaya sendiri seperti yang beliau katakan, kami siap dan kami tunggu, dan kami juga mengundang saat ini juga saya Ibu Khalifah mengundang Ustadz Solmed datang ke Hong Kong pada bulan September ya, bulan 9 tanggal 15. Itu aja yang saya sampaikan. Jadi apabila saya banyak salah mohon maaf. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.